Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, amin. Saya percaya saat ada hati yang rindu sungguh-sungguh menerima lawatan Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan saat ini. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini di mana kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap kami. Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus yang menjadi penghiburan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kuasa-Mu sungguh nyata bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Engkau terus beracara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terus bekerja bagi setiap kami, menyembuhkan, menguatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku.
hati kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara hampiri tahta hadirat Tuhan. Sembah Dia. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan Dia rindu mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita. Angkat suara kita sembah Dia. Rindukan Roh Kudus, minta lawatan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ya Roh Kudus, Engkau hadir. Kau melawat setiap kami. Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus, kami sembah Engkau selamanya. Ya Roh Kudus, mengalirlah sekarang, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Sikiara labaya shandara labaya se, Horia labaya shande, Kiara labaya shakata kara labaya so. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, angkat suara kita sembah Dia. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Nikmati hadirat Tuhan. Terima kuasa daripada Roh Kudus. Sikaralabatakarabayas shandaralabalabalabayas shande. Hiaralabayaralabayas sikatakaralabalabaya so. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau dicurahkan di tengah-tengah kami. Haleluya.
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Rindukan Roh Kudus tercurah lebih lagi. Amin. Sama-sama nyanyikan. Curahkanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi nyanyikan. Curahkanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa bahwa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Satukanlah Roh kami ya Tuhan. Mari saudara nyanyikan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama kita nyanyikan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Dengan iman, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Nyanyikan. Roh tercurah dari surga. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Nyanyikan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Haleluya. Dari surga, gereja Tuhan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan. Katakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan dengan iman. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yes, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kuasa-Mu bagi setiap kami yang terus bekerja, melawat kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami.
perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Mari saudara nyanyikan dari awal, katakan. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti kan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, katakan perkara dahsyat. Amin. Dengan iman nyanyikan. Yang sakit akan disembuhkan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Mari umat Tuhan sama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percaya mujizat. Mari saudara sekali lagi. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percaya Shalom keluarga Philadelphia, salam kasih dan senang sekali bisa bertemu lagi bersama saudara di sini secara online. Saudara, dua tanggal penting bagi umat Kristen adalah hari Natal dan juga hari Paskah. Saudara tahu, Natal adalah perayaan lahirnya bayi Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Paskah yang baru saja kita lewati adalah perayaan bangkitnya juru selamat kita dari maut, sekaligus menebus dosa kita untuk membawa kita kepada kehidupan kemenangan yang kekal. Saudara, dari dua peristiwa penting ini, ada satu pelajaran yang kita semua bisa dapati sebagai seorang murid Yesus. Karena saudara, dari
dua tokoh utama yang terlibat di dalam dua peristiwa penting ini, sebagai murid Yesus, kita bisa belajar dari mereka untuk bagaimana menjalani ketaatan. Saudara, Maria tunduk dan taat kepada Tuhan saat dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, tokoh utama yang kedua di hari Paskah adalah Yesus. Masih ingat? Keringatnya berdarah. Dan saudara, dia taat untuk bisa menerima bagiannya dari Allah. Dan akhirnya saudara, dia taat dan tunduk kepada Allah dan berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Haleluya. Saudara, jikalau kita simak dua perkataan mereka ini, saudara, kita bisa belajar tentang bagaimana kita harus bisa ikut Yesus. Dan saudara, sebagai murid Yesus, kita harus belajar ketaatan. Dan saudara, kenyataannya adalah ketaatan itu tidak bisa dipaksa dari diri kita. Kitanya harus rela, tunduk, dan mau memilih untuk mengikuti jalannya Tuhan. Walaupun perasaan atau daging kita tidak ingin melakukannya. Saudara, seperti halnya Maria dan Yesus. Maria walaupun tidak nyaman untuk mengikuti perintahnya malaikat, right? Sebagai wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus, namun ujung-ujungnya dia berkata, "Jadilah kehendakku menurut kehendakmu ya Tuhan." Saudara, sama juga dengan Yesus. Saudara, jikalau bisa pilih, Yesus berkata kepada Tuhan, "Kalau bisa, biarlah cawan ini lewat daripadaku." Tetapi ujung-ujungnya dia tunduk dan taat. Walaupun perasaannya tidak nyaman. Walaupun perasaannya tidak enak untuk melakukannya. Tetapi saudara, ia taat dan berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi biarlah kehendakku terjadi lewat diriku, lewat kehidupannya." Saudara, ini yang kita harus belajar saudara. Ketaatan. Dan kenyataannya saudara, jikalau kita ingin lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, kita perlu saudara untuk belajar taat kepada Tuhan. Spiritual maturity is not reached by the passing of years, but by obedience to the will of God. Saudara, kedewasaan rohani tidak bisa diraih hanya karena kita sudah lama hidup sebagai orang Kristen. Tetapi saudara, ukurannya adalah saat kita belajar untuk taat. Ketaatan kita kepada kehendaknya Tuhan daripada diri kita sendiri. Dan ingat saudara, saat kita taat kepada Tuhan, sering ini akan mengakibatkan kesusahan. Tetapi sifatnya hanya sementara. Kesusahan yang sifatnya sementara di kehidupan kita. Itu pasti akan terjadi jikalau kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Tetapi keuntungan dan dampak positifnya akhirnya selalu melebihi kesusahan yang saudara dan saya alami. Saudara, keuntungannya untuk saudara, dampaknya itu pasti akan sangat dalam. Dan saudara juga sangat luas. Dan juga sangat panjang di kehidupan kita. Dan di juga sekitar kita. Saudara, contohnya adalah Yesus. Mari kita lihat saudara. Ayat yang pertama ini, Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Saudara, Alkitab berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib." Saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Wow. Saudara, siapa ingin hidup taat kepada Tuhan? Saudara, mari kita belajar bagaimana supaya mau lebih taat lagi kepada Tuhan sebagai seorang murid. Caranya adalah lewat pengertian tersebut. Yang pertama, pengertian pertama adalah ketaatan bukanlah alat untuk menyogok Tuhan. Saudara, sekali lagi, ketaatan bukanlah alat untuk menyogok Tuhan. Sering saudara, kita hanya mau taat jikalau ada maunya dari Tuhan. Atau ketika kita berbuat dosa atau pelanggaran, dan pada saat harus menghadapi konsekuennya, kita tiba-tiba menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya Dia berkenan untuk membawa kita terhindar dari hukuman atau konsekuensi tersebut. Saudara, kenyataannya jikalau kita berpikir seperti itu, ketaatan situational seperti ini tidak akan mendewasakan kita, melainkan akan menghancurkan kita. Contohnya, Raja Saul. Saudara, ia melanggar perintah Allah untuk tidak mengambil jarahan dari orang Amalek. Tetapi pada saat ditegur oleh Nabi Samuel, apa yang dia coba lakukan untuk terhindar dari konsekuennya? Saudara, 1 Samuel 15 ayat 20 sampai ayat 22 berkata demikian. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan?" Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Saudara, dengarkan kalimat ini dari Samuel. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, di sini Raja Saul mencoba menyogok Tuhan dengan persembahan lemak domba terbaik untuk menepis pelanggarannya terhadap perintah Allah. Tetapi Samuel berkata kepadanya, "Raja Saul, ketaatan itu lebih baik daripada korban persembahan." Saudara, kenapa penting untuk memiliki konsep ketaatan yang benar seperti ini? Karena saudara, jikalau kita tidak hati-hati dan kita keliru tentang pandangan kita terhadap ketaatan, apa yang akan terjadi? Saudara, kenyataannya adalah in life, di kehidupan ini, you cannot compensate with sacrifice what you lose through disobedience. Artinya saudara, apa yang kamu hilang karena ketidaktaatan kamu, kamu tidak bisa mencoba kompensasikan untuk membalikannya dengan pengorbanan. Saudara, kita tidak bisa hidup tidak taat kepada Tuhan 6 hari dan mencoba untuk menyogok Tuhan dengan 1 hari ke gereja dan berdoa seharian supaya kita terhindar dari konsekuen ketidaktaatan kita. Kenyataannya saudara, ketaatan bukanlah sesuatu yang kita lakukan sesekali saja supaya kita bisa mendapat atau berkenan menyenangkan hati Tuhan, supaya Dia berkenan kepada kita dan memberikan apa yang kita inginkan daripada Dia. Saudara, bukan. Ketaatan harus menjadi gaya hidup. Bukan dipakai sesekali saja sebagai alat sogok. Ketidaktaatan hanya bisa dibalikkan dengan pertobatan. Siapa bisa berkata amin? Bukan hanya pengorbanan saudara, tetapi pertobatan. Saudara, menerima dan mengakui kesalahan kita dan akhirnya tunduk kepada Tuhan, bertobat
berserah kepadanya atas segala konsekuensi yang kita harus hadapi. Dan bersandar kepada kemurahan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan. Itulah saudara yang kita harus lakukan. Jikalau kita saudara ingin membalikkan konsekuensi akibat daripada ketidaktaatan kita. Saudara, secara bersamaan saat kita berbalik kepada Tuhan, kita harus percaya penuh bahwa ujung-ujungnya Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan belas kasihan pasti akan memakai kesalahan kita atau our failures, kegagalan kita, dan jikalau kita berserah kepada Dia, Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Saudara, sekali lagi, masih ingat Maria akhirnya tunduk dan mau merendahkan diri untuk pasrah kepada Tuhan terhadap masa depannya yang penuh ketidakpastian. Yesus juga akhirnya tunduk dan percaya penuh kepada Allah untuk bisa menjaganya sampai akhirnya dibangkitkan. Tetapi saudara, kedua-duanya tetap tidak terhindar dari situasi yang mereka harus lewati. Itu sebabnya saudara, ketaatan tidak bisa kita lakukan jikalau kita selalu bersandar kepada perasaan atau pendirian kita. Jikalau kita hanya bersandar kepada pendirian dan perasaan kita, tidak mungkin kita akan mau taat kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya obedience is a matter of submitting our will to God. Saudara, ini yang kita harus lakukan, saudara. Tidak bisa bersandar kepada perasaan kita. Tidak bisa bersandar kepada daging atau kemauan kita. Kita harus mau tunduk rendah hati kepada Tuhan dan taat kepadanya. Dan saudara, jikalau kita taat, walaupun sementara tidaklah enak, tidaklah nyaman, tetapi jikalau kita terus percaya kepada Tuhan, ketaatan kita akan membawa kebaikan dan keuntungan dan mujizat bagi kehidupan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang berkata amin, haleluya. Jadi saudara, pengertian pertama tentang ketaatan adalah ketaatan bukanlah alat sogok. Tetapi ketaatan adalah sesuatu yang kita harus lakukan jikalau kita ingin mengikut Yesus. Dan ini memerlukan kita untuk memilih, untuk rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Dan itu adalah poin yang kedua saya. Yaitu ketaatan memerlukan kita untuk memilih. Untuk mau rendah hati dan mau tunduk kepada Tuhan. Ingat ya, memilih. Nah, saudara, kita lihat lagi perkataan Maria. Saudara, Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi saudara, dia sadar, saya ini adalah hamba Tuhan. Saya bukan atasan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Dan oleh sebab itu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lihat saudara, Maria, kenapa dia bisa taat? Karena dia memilih untuk melihat dirinya sebagai seorang hamba. Bukan memilih untuk melihat dirinya sebagai seseorang yang mengendalikan Tuhan. Atau di atas Tuhan. Dan oleh karena itu, ia rela untuk tunduk dan rendah hati untuk mau taat kepada kehendak Allah. Saudara, di ayat Filipi 2 tadi, Alkitab berkata Yesus merendahkan dirinya sendiri supaya taat kepada Allah. Saudara, perhatikan ayat tadi. Yang hanya mampu merendahkan hati saudara untuk taat kepada Tuhan adalah diri saudara sendiri. Tidak bisa orang lain yang memaksa engkau untuk taat kepada Tuhan. Saudara, 1 Petrus 5:6 berkata demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Saudara, di sini kita bisa belajar. Yang kita harus latih supaya kita bisa lebih lagi taat kepada Tuhan adalah apa saudara? Latihlah pilihan kita, bukan perasaan kita.
latihlah untuk selalu bersandar kepada pilihan yang benar daripada perasaan enak kita. Saudara, jangan hanya maunya enak saja. Jangan hanya maunya selalu nyaman saja. Tetapi kita harus latih sebagai murid Yesus untuk saudara, jangan selalu ingin enak, tetapi kadang-kadang memilih hal-hal yang tidak nyaman, tetapi berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kata lain, kita harus juga melatih kemauan kita. Kita harus melatih kemauan kita untuk diarahkan kepada Tuhan daripada daging kita. Dan jikalau kita ingin pilihan kita ini terlatih, saudara, jikalau kita ingin melatih pilihan kita untuk selalu memilih taat kepada Tuhan, Jesus must become our teacher and our Lord. Yesus harus dijadikan guru dan Tuhan di kehidupan kita. Kenapa saudara? Guru karena ialah yang harus membentuk pola pikir kita dan pikiran-pikiran kita. Tuhan juga harus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita karena ialah yang harus paling disembah dan didambakan di hati kita. Saudara, saat Tuhan Yesus lebih menjadi guru yang membentuk pikiran kita, lebih dijadikan Tuhan di hati kita, lebih kita mendambakannya, lebih kita menyembahnya, maka saudara, secara otomatis ini akan menghasilkan kita, roh kita untuk lebih gampang taat kepada Tuhan daripada bersandar kepada daging kita. Haleluya. Saudara, Yesus, jikalau dia saudara adalah Tuhan di hati kita, dialah yang harus menjadi yang terutama. Dialah yang harus paling dicintai di kehidupan kita. Saudara, ini ya saudara yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Yesus harus lebih lagi menjadi guru dan Yesus harus lebih lagi menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat keduanya ini saudara. Pikiran dan dambaan hati. Dua-duanya harus dibuat tunduk kepada Yesus. Kenapa? Karena dari dua area ini yang sering mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Dan itu sebabnya jikalau kita ingin melatih pilihan kita untuk selalu bersandar terarah kepada Tuhan, maka saudara, pikiran kita, hati kita juga harus dilatih untuk lebih tertuju diarahkan kepada Tuhan. Saudara, jikalau kita ingin melatih pilihan kita untuk lebih memilih taat kepada Allah, maka saudara, pikiran dan hati kita harus terbentuk. Siapa yang berkata amin? Tertuju dan tunduk kepada pengajarannya dan kehendaknya. Saudara, kita tidak bisa hanya ingin belajar firman, tetapi menganggap remeh penyembahan dan juga doa. Kita juga tidak bisa hanya menyembah tetapi juga lugu atau ignoran terhadap firman Allah dan doktrin Alkitabiah yang benar. Saudara, pikiran kita harus dibentuk dengan sehat untuk tertuju kepada kebenaran firman. Banyak orang Kristen suka sekali dengan pengajaran firman. Di mana saudara inteleknya suka terangsang dengan pewahyuan dan informasi-informasi baru Alkitabiah. Dan saudara, banyak orang Kristen yang hanya tertuju kepada hal-hal yang sifatnya intelektual. Dan oleh sebab itu saudara, mereka tertuju hanya kepada pengajaran-pengajaran Alkitab saja. Karena saudara, di mata mereka inilah yang terutama. Tetapi saudara, mereka tidak sama sekali menganggap pentingnya untuk juga berdoa dan menyembah Tuhan. Dan oleh karena itu mereka meremehkan bagian kerohanian yang lainnya, yaitu doa dan penyembahan. Artinya saudara,
pikirannya dibentuk, tetapi hatinya sama sekali tidak difokuskan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara, ini tidak sehat juga. Ini tidak sehat. Karena apa? Karena sepintar-pintarnya kita di dalam doktrin dan informasi Alkitab, saudara, firman Tuhan sendiri berkata, masih banyak hal yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan kita sebagai manusia. Haleluya. Saudara, banyak misteri-misteri yang hanya akan kita bisa dapati jawabannya di kerajaan sorga nanti. Oleh sebab itu, pada saat kita masih tidak bisa mengerti perkataan Tuhan dan firman Tuhan saat kita baca dan kita belajar daripadanya, atau masih banyak pertanyaan yang tidak mungkin kita bisa jawab secara manusia, saudara, penting bagi kita untuk apa saudara? Untuk hati-hati. Supaya hati kita tetap masih tertuju dan setia kepada Tuhan. Jangan saudara, oleh karena banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, hati kita juga ikut-ikutan menjadi ragu terhadap kebenaran Tuhan. Dan disinilah banyak orang Kristen yang akhirnya tidak bisa saudara untuk apa? Tidak bisa untuk taat kepada Tuhan. Karena saudara kita gampang goyang. Tetapi jikalau saudara kita jaga hati kita. Ya, saat kita saudara membangun pengetahuan iman kita, firman di dalam pikiran kita, intelektual kita. Dan secara bersamaan kita jaga hati kita. Kita terus berdoa, kita juga menyembah, kita juga dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan juga ikut dalam. Secara bersamaan, jikalau dua area ini bertumbuh secara bersamaan, saudara, kita tidak akan gampang goyang dan kandas imannya. Hati kita, dambaan kita masih tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Siapa yang berkata amin? Nah, saudara, sebaliknya juga sama. Ada orang, saudara, yang hanya saudara terfokus kepada hati, kepada doa dan penyembahan saja. Dan saudara tidak mementingkan untuk membangun intelektual mereka atau informasi kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran mereka. Saudara, juga tidak sehat. Ingat, dua-duanya harus bertumbuh dan berkembang secara bersamaan. Haleluya. Siapa bisa berkata amin? Nah saudara, itu sebabnya pikiran kita harus dibangun dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Tetapi hati kita juga sama, harus dibangun. Yaitu dambaan kita masih terus tertuju kepada Tuhan. Dan untuk hal ini bisa terjadi, saudara, kita harus senantiasa mengalami keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan secara nyata di kehidupan kita sendiri, saudara. Saudara, hati kita hanya bisa tertuju kepada Tuhan jikalau kita masih jatuh cinta kepadanya. Kita masih dekat dan mengasihi Tuhan. Dan jikalau kita ingin merasakan hal tersebut, saudara, kita saudara tidak hanya bisa belajar tentang Tuhan lewat kelas Alkitab. Siapa yang berkata amin? Saudara, jatuh cinta atau mengalami keindahan Tuhan adalah hal yang harus kita alami sendiri lewat doa dan penyembahan, bukan hanya didapati lewat belajar di kelas Alkitab. Saudara, ini yang saya maksudkan, yang saya ingin tekankan kepada saudara. Penting bagi kita. Untuk apa saudara? Sebagai murid Yesus. Untuk mengembangkan dua area ini. Pikiran kita harus berdiri di atas kebenaran firman. Hati kita harus terus dibangun. Hubungan kita harus lebih lagi dekat dengan Yesus. Saudara, jikalau hanya satu yang berkembang dan satunya lagi tidak berkembang, artinya tidak seimbang dan juga tidak sehat. Dan sulit bagi kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Jikalau kita ingin lebih lagi taat kepada Tuhan, dua area inilah yang harus dibangun secara bersamaan. Saudara, contohnya, di antara semua murid Yesus, Yudas lah satu-satunya, tahu nggak? Yang tidak menyebut Yesus dengan julukan Tuhan. Tetapi hanya dengan julukan Rabi. Saudara, kita lihat Matius 26, 21, 22 dan 25.
Saudara, ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, yaitu murid-murid Yesus lainnya, dan berkata, "Bukan aku ya Tuhan." Tetapi saudara, Yudas, Alkitab berkata, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara, disinilah kita bisa melihat dengan jelas. Yudas dengan memakai julukan Rabi, ia sedang memasang jarak antara dia dengan Yesus. Kenyataannya selama ini saudara mengikut Yesus. Saudara, ia ini tertarik dengan hikmat dan kebijaksanaan Yesus. Dengan pelajaran-pelajaran yang penuh dengan otoritas dan dahsyat. Saudara, pikirannya suka dengan pengajaran Yesus. Ia suka dengan hal-hal intelektual yang Yesus ajarkan kepada masyarakat dan juga kepada murid-muridnya. Jadi saudara, dia mengikuti Yesus. Dia saudara menganggap Yesus sebagai sekedar hanya guru. Ia suka dengan pengajaran Yesus. Tetapi saudara, kenyataannya adalah hatinya tidak pernah diberikan kepada Yesus. Dan oleh sebab itu, pada saat Yesus sudah tidak lagi membawa keuntungan bagi kehidupan dia, ia dengan gampang mengkhianati Yesus. Saudara, pikiran kita sama pentingnya harus diberikan kepada Yesus. Siapa yang berkata amin? Saudara, datang ke gereja, jangan lupa untuk membawa otakmu untuk bisa beribadah juga. Alkitab berkata, selalu untuk memakai pikiran atau akal budimu untuk diiringi dengan firman Tuhan. Artinya saudara, yes, pikiran kita harus dibentuk dan diubah oleh pengajaran Yesus. Siapa yang berkata amin? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, untuk bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang berkenan, yang mana yang sempurna. Artinya pikiran kita tidak bisa disanderakan oleh Allah. Tetapi kitanya yang harus rela menyerahkannya kepada Allah. Artinya saudara, opini dan pandangan kita harus perlahan-perlahan dibentuk dan diarahkan sesuai kebenaran firman Allah. Bukan dengan perasaan atau pengalaman hidup kita. Siapa bisa berkata amin? Saudara, tetapi saudara, bukan hanya pikiran saja yang kita harus bentuk. Hati kita pun juga harus tertuju kepada Allah. Jangan sampai kita seperti Yudas, yang hanya tertarik kepada hal-hal intelektual pengajaran Allah. Tetapi saudara, tidak meluangkan waktu untuk menyembah, dekat, dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, jikalau hanya satu area saja yang dibentuk dan yang dibangun, saudara, tidak seimbang. Tidak seimbang. Dan sulit bagi kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Siapa yang berkata amin? Saudara, taat kepada Tuhan memang bukanlah hal yang gampang dan enak. Sering ini malahan membawa kesusahan, kerugian, dan juga kepahitan. Tetapi ada tujuannya. Kenapa ini diperlukan di kehidupan iman kita? Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk melewati kesusahan? Roma 8, 16, 17 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara lihat, supaya kita bisa menjadi ahli waris daripada semua janji-janji Allah. Terlebih dahulu,
Tuhan ingin melihat apakah kita mampu dan rela melewati penderitaan. Karena lewat penderitaanlah saat kita taat kepada Tuhan. Di dalam penderitaan kita. Itulah syarat bagi kita untuk menjadi ahli waris. Dan bagi kita yang menjadi ahli waris, kita akan menerima segala kebaikan Tuhan. Dan ujung-ujungnya memang sementara kita menderita, tetapi ujung-ujungnya kita semua akan dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Saya akan selesai dengan mengutip quote ini dari William Penn. Beliau berkata demikian, no obedience, no salvation. Ini adalah Yesus. No pain, no palm. No thorns, no throne. No gall, no glory. No cross, no crown. Dan awal-awalnya itu dimulai dari ketaatan. Obedience to the very end. Keluarga besar Philadelphia, mari jikalau kita adalah murid Yesus, mari kita belajar untuk mau lagi lebih taat kepada Tuhan. Dengan pengertian dua hal ini. Yang pertama, ketaatan bukanlah alat untuk menyogok Tuhan. Tetapi adalah gaya hidup yang kita harus lakukan setiap hari. Yang kedua, kita harus belajar untuk memilih taat kepada Tuhan. Caranya kita melatih pikiran kita, perasaan kita, hati kita, pikiran kita. Dua-duanya bertumbuh dan terarah kepada Tuhan lebih lagi. Dan pada saat saudara kita melewati penderitaan, dengan lebih mudah kita mau untuk taat kepada Tuhan. Kita tidak akan gampang hanya bersandar kepada perasaan kita. Tetapi kita mau taat karena kita tahu di balik penderitaan semuanya ini pasti ada kebaikan dan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Keluarga besar Philadelphia, terima kasih dan saya percaya biarlah firman Tuhan hari ini memberikan pewahyuan bagi saudara supaya kita semua bisa hidup menang di dalam Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama di akhir ibadah ini kita nyanyikan pujian, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sekali lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Aris. Kami percaya Tuhan, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengubah kehidupan kami, mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu dengan berkat yang terbaik, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dengan kekuatan, kesehatan, terus Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Memberkati
semua jemaat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.